Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film animasi Demon Slayer Mugen Train. Oh iya, untuk lebih memahami film ini, ada baiknya untuk menonton atau membaca series atau komiknya. Karena banyak istilah yang akan terasa aneh dan asing jika baru pertama kali melihat film Demon Slayer ini. Harap ingat bahwa alur cerita film ini mengandung spoiler. Bila kalian tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Terlihat tokoh utama kita, Tanjiro dan dua orang kawannya, Inosuke dan Zenitsu sedang mengintip kereta yang akan segera berangkat. Mereka bersembunyi dari polisi karena mereka membawa senjata pedang yang tentu saja nggak boleh dibawa sembarangan. Mereka akhirnya lari mengejar dan melompat ke kereta karena keretanya sudah jalan. Di dalam, mereka segera mencari sang pilar api Rengoku yang ditugaskan untuk menyelidiki laporan tentang keanehan yang terjadi pada kereta tersebut. Tak lama, mereka pun menemukannya. Umai! 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 Rengoku sedang menikmati makanannya. Kemudian mereka mengenalkan diri. Tak lupa Tanjiro mengenalkan adiknya, Nezuko, yang sudah berubah menjadi demon tapi masih memiliki sifat kemanusiaan. Rengoku ini agak aneh ya, selalu riang dan sangat bersemangat. Dia bertanya apa yang mereka lakukan di kereta ini. Mereka menjawab kalau mereka mendapatkan tugas untuk bergabung bersama seseorang di kereta tersebut. Rengoku pun senang mereka dapat bergabung dengannya. Tanjiro kemudian bertanya mengenai tarian dan teknik pernapasan matahari. Dia berharap Rengoku dapat menjelaskannya. Akan tetapi, Rengoku sama sekali tidak tahu menau mengenai tarian matahari atau pernapasan matahari. Kemudian dia malah nawarin Tanjiro untuk jadi muridnya dan dilatih olehnya. Tapi Tanjiro menolaknya karena dia sudah punya guru. Rengoku emang aneh, tapi dia sangat kuat dan sangat baik. Terlihat Inosuke yang baru pertama kali naik kereta lagi senang sekali, dan Zenitsu berusaha mencegah tindakan konyolnya. Kemudian Rengoku menyela keributan mereka dan bilang, "Siaplah, kau tidak akan pernah tahu kapan demon akan muncul." Zenitsu yang penakut sangatlah kaget. Ya, mereka naik kereta itu bukan untuk menuju tempat di mana kasus terjadi, tapi mereka sudah ada di tempat di mana kasus itu terjadi. Kereta itu adalah tempat kasus terjadi. Rengoku kemudian menjelaskan kalau Korps Demon Slayer sudah mengirim beberapa Demon Slayer untuk menyelidiki, tapi semua hilang tanpa berita. Kemudian kondektur masuk untuk mengecek tiket mereka. Tampak ada yang aneh dengan kondektur tersebut. Tak lama muncul hawa aneh dari kereta. Lampu kedap-kedip dan muncul satu demon di depan mereka. Rengoku pun kemudian menghadapinya. Dengan teknik penapasan apinya, dia mengalahkan demon itu hanya dengan satu sabetan pedang. Setelah demon itu mati, dia masih merasakan kalau masih ada demon lain di kereta itu. Di gerbong lain nampak seorang demon sedang menyerang penumpang. Dan dengan jiwa keadilan yang tinggi, Rengoku menghentikan demon yang hampir memangsa penumpang itu. Inosuke langsung bergerak sembrono dengan menyerang demon tersebut. Tanjiro mengingatkannya untuk menyelamatkan terlebih dahulu penumpang kereta, tapi Inosuke tidak peduli. Dia langsung menyerang demon itu dengan kemampuannya, tapi demon itu mementalkannya dengan mudah. Serangan dari demon itu hampir saja mencelakainya, tapi Rengoku segera menyelamatkannya dan sekaligus menyelamatkan penumpang dan membawanya ke tempat aman. Setelah itu, kembali Rengoku menunjukkan skill pedang level pilar api yang menakjubkan. Satu tebasan dan kepala demon terpenggal. Keren sekali. Mereka bertiga takjub sekali dan tertawa senang karena Rengoku berhasil membunuh demon yang ada di kereta tersebut. Mereka mengira tugasnya sudah selesai. Akan tetapi, terlihat kondektur berlari dan menemui seorang demon dan memohon untuk dibuat tidur, agar dia bisa bertemu dengan anaknya yang telah mati di dalam mimpinya. Lalu kondektur itu pun dibuat tidur oleh demon itu. Terlihat di situ ada 4 orang anak kecil yang tampaknya sedang diperalat oleh si demon untuk menjalankan rencananya.
Mereka disuruh untuk berhati-hati untuk tidak menyentuh tubuh para Demon Slayer saat mengikatkan tali ke tangan mereka, karena Demon Slayer sangat terlatih dan bisa merasakan hawa jahat dari para demon. Scene berganti dengan memperlihatkan Tanjiro yang sedang berjalan di tengah badai salju. Terlihat ia kebingungan dan kemudian bersiaga. Tak lama, dia melihat dua adiknya yang tersenyum dan menanyakan apa dia sudah selesai menjual arak. Tanjiro kemudian berlari memeluk dua adiknya itu dan menangis sejadi-jadinya. Scene kemudian memperlihatkan sang demon yang ada di dalam kereta. Dapat mati sambil bermimpi, betapa beruntungnya dirimu. Ternyata demon ini adalah Enmu, lower rank 1 dari 12 demon yang dapat membunuh manusia manapun dengan menghancurkan jiwa manusia dari dalam mimpi. Tidak peduli itu Demon Slayer sekalipun. Dibantu oleh anak-anak kecil tadi, dia menjalankan rencananya. Mereka sudah mengikat tali sihir ke tangan para Demon Slayer, sehingga mereka bisa memasuki alam mimpi dari mereka. Kembali pada mimpi Tanjiro. Tanjiro bertemu dan bersatu kembali bersama keluarganya, ibunya dan adik-adiknya. Semua lengkap. Mimpi itu terasa amat nyata dan seakan dia baru terbangun dari mimpi buruknya. Semakin lama semakin dalam dia tenggelam dalam mimpinya. Sebuah mimpi indah yang saking indahnya dia tidak ingin terbangun lagi. Beralih pada Zenitsu, dalam mimpinya dia sedang berlari-lari bersama Nezuko, adik dari Tanjiro yang cantik dan imut di sebuah kebun. Dia mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat, tapi tempat itu harus menyeberangi sungai. Nezuko kemudian bilang kalau dia tidak bisa berenang. Lalu Zenitsu bilang, itu tidak masalah, aku akan menggendongmu. Kemudian diperlihatkan mimpi Inosuke. Dia bermimpi di mana mereka sedang melakukan ekspedisi di sebuah goa bersama-sama. Dan di situ dia sebagai bos dari mereka semua. Dalam mimpi Rengoku, dia tampak sedang duduk di samping ayahnya yang sedang berbaring. Ia sedang menceritakan keberhasilannya menjadi salah satu Hashira atau pilar dalam pasukan Demon Slayer. Tapi ayahnya hanya menjawab dingin. Lalu kenapa kalau kau menjadi pilar? Percuma, itu tidak berarti apa-apa. Kau tidak akan pernah mencapai apapun. Padahal ayahnya ini adalah seorang pilar api di pasukan Demon Slayer, tapi sekarang dia sudah pensiun. Ayahnya yang dulu sangat bersemangat dalam membesarkan Rengoku dan adiknya, tiba-tiba kehilangan semangatnya dan berhenti menjadi Demon Slayer semenjak kematian dari istrinya. Walau mendapat perlakuan seperti itu dari ayahnya, walau tidak dihargai hasil usahanya, Rengoku tetap bersemangat. Dia pun menyemangati juga adiknya untuk terus berusaha sekeras mungkin dan tidak pernah menyerah dalam menggapai keinginannya. Tak peduli walau harus berjuang sendirian sekalipun. Anak kecil yang masuk dalam mimpi Rengoku sedang bersembunyi. Dia teringat penjelasan Enmu, di mana mimpi yang dia buat dengan sihirnya itu bukanlah tanpa batas. Batas mimpi dengan kesadaran itu berbentuk lingkaran dengan si pemimpi berada di tengahnya. Dan di luar batas mimpi, terletak alam bawah sadar dengan pusat jiwa yang ada di dalamnya. Pusat jiwa ini yang disebut kemudian core adalah target bagi anak-anak kecil tersebut. Si anak bergegas ke batas mimpi, kemudian merobeknya dengan pemecah es yang diberikan oleh Enmu sebagai senjata untuk masuk ke alam bawah sadar dari targetnya. Dan kemudian dia menemukan core Rengoku di dalamnya. Dia segera menggunakan pemecah es itu untuk menusuk core jiwa itu. Namun sesaat sebelum senjatanya kena, badan Rengoku di alam nyata bergerak secara bawah sadar mencekik si anak. Ternyata walau dalam pengaruh sihir kuat dari Enmu, instingnya yang sangat kuat menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, dalam mimpi Tanjiro, terlihat ia sedang melakukan rutinitasnya sehari-hari, seperti sewaktu masih bersama keluarganya. Kemudian dia secara tidak sadar mengucap, "Yuk Nezuko, kita jalan." Dia terlihat bingung, apa yang sudah dikatakannya. Di rumah ketika melihat keluarganya sedang berkumpul, dia menanyakan, "Di mana Nezuko?" Adiknya memberitahunya kalau Nezuko sedang memetik sayuran di gunung. Tanjiro kaget dan berucap, "Hah, siang-siang begini? Emangnya kenapa?" tanya adiknya. Kebingungan pun terlihat di wajahnya. Lalu ia diminta oleh ibunya untuk mengambil air di sungai. Dalam perjalanannya, dia melihat bayangan peti kayu di mana dia biasa menggendong Nezuko di dalamnya. Tapi peti itu segera menghilang. Sesampainya di sungai, ketika sedang mengambil air, ia melihat bayangannya di dalam air yang tiba-tiba berteriak untuk membangunkannya. Bayangannya berusaha keras membangunkannya. Dan akhirnya dia sadar kalau semua itu hanya mimpi.
Dia sebenarnya sedang berada di dalam kereta dan dia harus segera bangun karena demon sedang menyerang mereka. Tapi dia belum terbangun. Dia masih terperangkap dalam mimpinya. Di dalam kereta, Nezuko terbangun dan keheranan melihat Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu yang tertidur lelap. Dia kemudian berusaha membangunkan Tanjiro dengan membenturkan kepalanya ke kepala Tanjiro. Sayangnya kepala kakaknya itu lebih keras, sehingga darah ngucur dari jidatnya. Dia nangis kejar dan tanpa sadar memancing ilmu demonnya yang dapat dirasakan oleh Tanjiro di dalam mimpi. Tanjiro sadar, dia harus bangun sesegera mungkin. Dia bergegas mencari demon di dalam mimpinya karena dia berpikir dengan membunuh demon di dalam mimpinya dia akan terbang. Namun tiba-tiba Nezuko memanggilnya dan menanyakan apa yang dilakukannya. Kemudian ibu dan adik-adiknya datang menghampiri dan menanyakan dia sedang apa yang dilakukannya. Tanjiro dengan berat hati bilang, kalau dia ingin sekali berada bersama mereka semua. Kalau saja semua itu tidak terjadi, maka mereka akan hidup bersama seperti saat ini. Tapi ia pun sadar kalau itu tidak mungkin, karena mereka semua sudah tidak ada, dan ini semua hanyalah mimpi. Dia kemudian berlari meninggalkan mereka sambil meminta maaf dan berterima kasih untuk semuanya. Tanjiro masih tersesat dalam mimpinya dan berusaha keras untuk bangun. Namun tiba-tiba ada suara yang memanggilnya dan kemudian bayangan ayahnya muncul dan memberitahunya untuk mencabut pedang. Ada sesuatu yang harus dia tebas. Dia pun mengerti akan pesannya. Dia harus menebas kepalanya. Mati di dalam mimpinya, maka dia akan terbangun. Keraguan-raguan pun muncul. Apakah kematian dalam mimpinya akan berakibat pada dirinya di alam nyata? Tapi tidak ada waktu untuk keraguan-raguan. Dia menyiapkan dirinya dan dia memotong lehernya sendiri. Dan berhasil. Kematian di dalam mimpi membuatnya terbangun. Tanjiro sudah bangun dari mimpinya dan menemukan ada anak-anak kecil dengan tangan terikat yang terhubung ke tangan teman-teman yang sedang tidur. Dia meminta Nezuko untuk membantunya memutus tali-tali itu. Tapi dua temannya masih tidak bangun juga. Dan tiba-tiba, anak kecil yang memasuki mimpi Rengoku mencoba menyerangnya dari belakang saat dia mau mengecek keadaannya. Anak kecil itu terlihat sangat marah dan memintanya untuk tidak mengacaukan rencananya. Ternyata keempat anak kecil itu sedang sakit. Mereka menderita tuberkulosis dan sangat tersiksa karena penyakitnya. Enmu memanfaatkan keadaan mereka dengan menjanjikan mereka dapat bermimpi indah dan mati di dalam mimpi indahnya. Tanjiro sangat geram mendengar itu semua. Kemudian dia meminta maaf dan menyerang anak-anak itu. Tapi tidak melukainya. Dia hanya membuat 3 dari mereka pingsan. 1 anak yang masuk ke dalam mimpinya dibiarkan. Anak itu melihat isi dari jiwa Tanjiro yang begitu hangat dan indah. Dia menyadari bahwa tindakan mereka salah. Mereka bersedia untuk menyakiti orang lain agar dia dapat melari dari kesakitan yang ia rasakan. Tapi kehangatan dalam mimpi dan jiwa Tanjiro menyadarkannya. Tanjiro lalu bertanya, apa dia baik-baik saja? Anak itu kemudian tersenyum dan berterima kasih kepada Tanjiro dan memintanya untuk berhati-hati. Tanjiro pun tersenyum dan mulai bergerak mencari demon yang ada di kereta itu. Tanjiro menemukan Enmu yang berada di atap kereta. Enmu lalu mengejeknya dan menawarinya mimpi lain yang lebih indah, seperti memberinya mimpi di mana ayahnya hidup kembali. Dia sangat senang memberi mimpi buruk setelah mimpi indah. Dia senang melihat penderitaan dan keputusasaan dari mata korbannya. Tanjiro pun sangat marah mendengar itu semua dan segera bersiap menyerang. Kemudian Enmu menyadari Tanjiro memakai anting Hanafuda. Dia sangat senang dan tertawa karena berarti dia bisa mendapatkan tambahan kekuatan darah demon dari ketua mereka, Muzan, setelah membunuh Tanjiro. Tanjiro menyerang Enmu dengan teknik pernapasan air miliknya, tapi serangan Enmu kembali membuatnya tertidur. Hanya sesaat setelah tertidur, dia terbangun dan menyerang kembali. Enmu pun merasa aneh, kenapa Tanjiro tetap menyerangnya walau dalam pengaruh sihirnya. Pada akhirnya dia mengerti kenapa Tanjiro segera sadar saat setelah tidur. Ternyata Tanjiro melakukan bunuh diri di dalam mimpinya untuk membuatnya terbangun dari sihir Enmu. Tanjiro terus menyerang dan menyerang, walau berkali-kali dia terkena sihir mimpi. Dan pada akhirnya, dia berhasil memenggal kepala Enmu. Tapi, ini semua belum berakhir. Enmu tidak mati walau kepalanya telah terpenggal. Karena dia ternyata sudah bersatu dengan kereta tersebut, sehingga kepala yang dipenggal tadi bukanlah kepala aslinya. Enmu lalu mengatakan kalau 200 orang yang ada di dalam kereta tersebut adalah sandarannya.
dan dia akan memakan semua orang di dalam kereta tersebut. Tanjiro sadar dengan kemampuan yang sekarang dia tidak akan bisa melindungi seluruh kereta tersebut. Dia berteriak meminta teman-temannya untuk bangun. Sementara itu, usaha Nezuko untuk membangunkan Inosuke berhasil. Inosuke terbangun dari tidurnya. Tanjiro langsung menjelaskan situasinya kepada Inosuke, bahwa seluruh kereta itu sekarang adalah demon, dan mereka harus melindungi seluruh penumpang. Mendengar itu semua, Inosuke segera menyerang gerbong yang sudah berubah menjadi demon untuk melindungi penumpang. Tanjiro mulai stres ketika menyadari bahwa usaha mereka berdua tidak dapat menghentikan Enmu yang telah menyatu dengan kereta. Nezuko yang membantu dengan membersihkan demon di gerbongnya terperangkap oleh Enmu. Dan tiba-tiba Zenitsu datang. Dengan teknik pernapasan petirnya, dia menyelamatkan Nezuko yang terperangkap. Tapi ternyata dia belum bangun sama sekali dari mimpinya. Dia masih tertidur. Rengoku yang telah terbangun segera membantu. Dengan pernapasan api miliknya, dia menerobos gerbong dari belakang sampai ke tempat Tanjiro berada dan menjelaskan rencananya. Dia menyuruh Tanjiro dan Inosuke untuk segera mencari kepala Enmu. Sementara dia akan menjaga penumpang di 5 gerbong belakang, dan Zenitsu serta Nezuko akan mengurus 3 gerbong sisanya. Mereka pun segera bergerak. Tanjiro dan Inosuke akhirnya menemukan kepala dari Enmu yang berada di lokomotif. Ketika mereka akan memenggal leher Enmu, Enmu segera melindungi lehernya dari serangan mereka. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Kejadian yang sama terulang. Dengan sihirnya, Enmu membuat Tanjiro tertidur lagi dan lagi. Berulang kali dia bunuh diri dalam mimpinya agar bisa terbangun. Sampai titik di mana Tanjiro hampir saja memenggal kepalanya di alam nyata karena dia tidak menyadari bahwa dia masih terjaga. Namun untunglah Inosuke menahan tangannya di saat yang tepat. Ternyata Enmu kesulitan menggunakan sihirnya kepada Inosuke karena dia memakai topeng, sehingga tidak dapat memastikan kemana arah matanya. Ketika Inosuke akan menyerang leher Enmu, tiba-tiba masinis yang mengendalikan kereta berusaha untuk menusuknya. Namun Tanjiro bergerak melindungi, sehingga dia yang tertusuk di bagian perutnya. Mereka pun kembali bertarung dengan Enmu, yang pada akhirnya mereka mensinkronisasi gerakan dan berhasil memenggal Enmu. Kematian Enmu membuat kereta terguncang dan keluar dari jalurnya. Tanjiro yang terluka pun terpental dan untuk sementara dia tidak dapat bergerak. Dia meminta Inosuke untuk membantu semua penumpang, termasuk masinis yang menusuknya tadi. Tanjiro akhirnya dapat menghentikan pendarahan dari lukanya, dan Rengoku memberitahunya bahwa semua penumpang selamat. Ada yang terluka, tapi tidak ada korban jiwa. Seorang demon tiba-tiba muncul, dengan mata kuning yang tertulis Upper Tree yang artinya dia adalah Top 3 Upper Rank Demon. Dia bergerak dengan cepat menyerang Tanjiro, namun Rengoku berhasil menyerang balik dan menyelamatkan Tanjiro dari bahaya. Demon ini bernama Akaza. Dia mengajak Rengoku untuk menjadi demon, sehingga dia dapat berlatih dan berkembang terus untuk menjadi kuat tanpa khawatir akan menjadi tua dan lemah. Tentu saja Rengoku menolaknya. Menjadi tua dan mati adalah bagian dari keindahan manusia. Fakta bahwa manusia menjadi tua dan kemudian mati menjadikan hidup manusia itu sangatlah berharga. Kekuatan bukanlah sesuatu yang digunakan hanya untuk menilai fisik seseorang. Karena itu, dengan alasan apapun dia menolak menjadi demon. Dan pertarungan antara Rengoku sang pilar api dan Rank 3 Upper Demon Akaza dimulai. Gerakan keduanya sangatlah cepat sehingga tidak dapat diikuti oleh mata Tanjiro. Dia berniat memaksakan dirinya untuk membantu. Inosuke pun datang dan berniat membantu. Namun Rengoku segera menghardik mereka dan memerintahkan untuk tidak ikut campur dalam pertarungan. Kemudian Inosuke menyadari kalau level keduanya sangatlah berbeda. Berusaha membantu hanya berakibat kematian bagi dirinya dan malah akan menjadi beban bagi Rengoku. Akaza mulai mendesak Rengoku sedikit demi sedikit. Terlihat luka di dahi dan perut Rengoku. Teknik demi teknik penapasan api dikeluarkan oleh Rengoku. Dan pada akhirnya, pada teknik penapasan kelima, teknik mereka beradu dengan keras.
Terlihat Akaza terjatuh oleh teknik itu. Akan tetapi, luka Rengoku semakin parah. Sedangkan Akaza, dia langsung kembali pulih karena kemampuan regenerasinya. Kemudian Rengoku dengan semangatnya dia bersumpah untuk tidak membiarkan satu orang pun di situ untuk mati. Dia pun memaksakan dirinya untuk menembus batas kemampuannya. Dia menyerang Akaza dengan teknik penapasan api nomor 9. Benturan yang sangat hebat terjadi. Rengoku nyaris memenggal kepala Akaza. Namun Akaza berhasil menangkisnya sehingga pedang Rengoku membelah badannya. Namun, dalam benturan itu, tangan Akaza berhasil memukul dan menembus perut Rengoku. Rengoku terluka sangat parah. Akaza terus berteriak dan memintanya untuk setuju menjadi demon, atau ia akan mati. Shin berpindah ke kenangan masa kecil Rengoku, di mana dia sedang bersama ibunya. Ibunya meminta Rengoku kecil untuk berpikir dengan keras sebelum menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu kenapa kamu dilahirkan dengan kemampuan lebih dari orang lain? Setelah berpikir, ia pun menjawab, tidak tahu. Ibunya lalu memberitahunya, itu agar kau dapat menyelamatkan orang yang lebih lemah. Orang yang lahir dengan kelebihan bertanggung jawab untuk menggunakannya bagi orang lain. Jangan pernah menggunakan kelebihan yang kau miliki untuk menyakiti orang lain atau untuk kepentingan pribadimu. Sudah menjadi tugas bagi yang terlahir kuat untuk membantu yang lemah. Itu adalah tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan pernah kau melupakannya. Rengoku kecil pun berjanji dia akan memenuhi tugas itu kepada ibunya. Rengoku kembali tersadar dan entah kekuatan dari mana, dia kembali menyerang Akaza dengan tenaga yang tersisa. Dia menancapkan pedangnya ke leher Akaza untuk memenggalnya. Saat itu Akaza pun menyadari hal lain. Pagi akan menjelang. Demon manapun sangat lemah kepada cahaya matahari. Dia bisa mati dan menjadi debu bila terkena cahaya matahari langsung. Dia harus segera pergi dari tempat itu. Namun Rengoku menahannya. Dia menahan tangan Akaza yang menembus tubuhnya sehingga dia tidak dapat menarik tangannya. Tanjiro memaksa dirinya untuk bergerak dan membantu Rengoku memenggal Akaza. Dia tidak memperdulikan larangan Rengoku sebelumnya. Akaza mulai panik dan melawan sekuat tenaga. Inosuke pun bergerak untuk membantu. Namun Akaza nekat memutus tangannya dan segera kabur ke dalam hutan secepat mungkin. Tanjiro mengejarnya dan melempar pedangnya sehingga mengenai Akaza. Dia berteriak agar Akaza jangan kabur. Tapi Akaza tetap berlari untuk menghindari matahari pagi yang mulai menjelang. Tanjiro tetap berteriak-teriak menyebut Akaza pengecut. Para Demon Slayer bertarung dalam gelapnya malam untuk membasmi Demon. Tapi Demon lari ketika matahari muncul. Rengoku tidaklah kalah. Rengoku jauh lebih hebat dari Akaza. Dia tidak membiarkan satu orang pun mati. Rengoku bertarung dan tidak menyerah sampai akhir. Dan Tanjiro pun menangis jadi-jadinya. Karena mereka semua tahu, Rengoku telah mencapai batasnya. Lukanya sangat serius dan tidak mungkin disembuhkan. Rengoku yang sekarat kemudian memanggil Tanjiro untuk mendekat. Dia menyuruh Tanjiro untuk mendatangi rumah orang tuanya. Dia yakin di rumahnya ada catatan mengenai pilar api dan teknik penapasan api. Ayahnya sering membaca catatan itu, tapi ia sendiri tidak pernah membacanya. Jadi dia tidak tahu apa isinya. Mungkin saja dalam catatan tersebut ada informasi mengenai teknik penapasan matahari yang dimaksud oleh Tanjiro. Dia pun meminta Tanjiro untuk bilang ke adiknya, Senjuro, untuk mengikuti kata hatinya dan menempuh jalan yang dia rasa baik untuknya. Dia meminta Tanjiro untuk bilang ke ayahnya untuk menjaga dirinya sendiri. Dan yang terakhir, untuk Tanjiro. Rengoku percaya pada adiknya, dan dia mengakui Nezuko sebagai anggota pasukan Demon Slayer. Dia melihat adiknya bertarung untuk menyelamatkan nyawa para penumpang di dalam kereta. Siapapun yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan manusia, siapapun dia berhak untuk menjadi anggota pasukan Demon Slayer. Rengoku berkata, tidak peduli seberapa hancurnya kamu karena kelemahan atau ketidakberdayaan dirimu sendiri, nyalakan semangatmu, bertakkan gigimu dan lihat lurus ke depan. Karena bahkan jika kau berhenti, waktu tidak akan menunggu. Dia tidak akan memeluk dan berduka bersamamu. Mendadak Rengoku melihat ibunya yang telah mati. Ia pun bertanya,
apakah dia sudah melakukan tugasnya dengan baik? Ibunya tersenyum dan bilang kalau dia sangat bangga kepada anaknya. Rengoku pun tersenyum senang dan akhirnya dia menutup mata untuk selamanya. Mereka bertiga menangisi kepergian Rengoku. Tanjiro berputus asa. Kenapa setiap kali dia baru berhasil menguasai satu hal, muncul hal lain yang lebih sulit menghalangi. Dia ragu apakah dirinya dapat menjadi sehebat Rengoku. Inosuke berteriak sambil menangis dari balik topengnya. Stop mengatakan hal bodoh seperti itu. Dia sudah bilang kalau dia percaya kepadamu, jadi berpikirlah bagaimana kau akan membuktikannya. Semua hal yang hidup akan kembali pada bumi ketika dia mati. Menangisi mereka tidak akan membuat mereka kembali. Tidak peduli betapa menyedihkannya, kita harus tetap melanjutkan kehidupan. Kabar kematian Rengoku terdengar ke setiap member dari pasukan Demon Slayer. Mereka menyadari kekuatan upper rank dari Demon sangatlah hebat. Shin beralih ke Kagaya yang sudah mendapat berita tentang Rengoku. Dia memujinya karena tidak ada satupun korban jiwa dari 200 orang penumpang yang ada di dalam relay. Dia tidak sedih, karena dia pun tidak mempunyai banyak waktu. Segera, dia akan bergabung bersama Rengoku dan yang lainnya dalam kematian. Dan film pun berakhir.